Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi, Bu Mulyati. Siang. Ya Pak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam pertemuan ini, yaitu akan mendiskusikan atau membicarakan tentang kegiatan coaching ya. Nah, kegiatan coaching kali ini yang sebagai coachnya Bu Evi ya. Coachnya saya Pak. Oh, coachnya Bu Mulyati Ya. Kemudian coachingnya nanti Bu Evi. Evi. Berarti Bu Mulyati ya yang menjadi coachnya. Ya, gimana Bu Mulyati, sudah siap? Nah, insya Allah Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Mulyati ya sebelum kita lakukan. Saya mau bertanya dulu. Yang pertama, ini tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita ini mendiskusikan tentang apa aja nih Bu? Mendiskusikan tentang permasalahan yang terjadi ya, yang dialami oleh coachee, begitu Pak. Ya, permasalahannya sudah ini Bu ya, sudah dapat ya? Ya, tahu. sudah. Nah, berikutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih Bu? Nanti kita kan ada presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu Pak. Berarti kehadiran penuh ya, mendengar aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari ini Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi kira-kira ini Bu? Adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Bu? Dari kegiatan ini kita berharap ya agar Bu Evi terbantu ya dengan permasalahan yang dihadapinya. Jadi intinya membantu Bu Evi memecahkan permasalahan yang dihadapinya ketika di proses pembelajaran. Oke. Baik. Oke Bu, ini kita supervisinya sudah cukup. Kita lanjutkan ke coachingnya langsung Bu ya. Sudah siap Bu Mulyati, Bu Evi? Ya, sudah Pak. Oke, kalau memang sudah siap, boleh langsung diambil alih oleh Bu Mulyati dan segera dilakukan coaching. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Bu Evi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mulyati. Alhamdulillah kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Pas ketemu saya lihat wajah Bu Evi agak murung ya. Nah, sepertinya ada permasalahan ya Bu Evi ya? Iya Bu Mol, saya agak galau sedikit nih. Nih, galaunya tentang apa nih? Kayaknya berat amat. Iya, saya kan ngajar kelas 6 nih Bu Mol. Iya. Tapi ada satu orang murid saya itu yang sampai hari ini tuh belum begitu lancar membaca, padahal sudah. Padahal mereka sudah hampir selesai ya? Ya, di kelas 6 tapi belum lancar membacanya. Apakah anak ini waktu di kelas 5-nya masih belum lancar Bu Evi? Mungkin Bu Evi dapat informasi dari wali kelas sebelumnya. Iya, memang saya sudah bertanya juga dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi memang anak ini memang kesulitan membaca Bu. Dari kelas rendah sampai dia kelas 5, ya memang sulit membaca. Nah, karena kesulitan membaca, otomatis dia juga sulit untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Ya. Karena anak ini sudah 2 kali tinggal kelas. Ya, Masya Allah. Kita ketahui kan di kurikulum 13 kan kita nggak boleh meninggalkan anak.
Ya, berarti dilema ya dengan kurikulum 13, Iya, Bu. anak-anak tidak boleh tinggal sementara dia tidak bisa membaca ya. Jadi permasalahannya si anak ini tidak bisa membaca. Begitu ya Bu Epi ya. Iya, Bu. Kira-kira untuk memahami ketika dia belajar, kemudian apa kira-kira yang Bu Epi lakukan ketika dia dalam proses belajar? Ya, saya menjelaskan dengan secara memakai media gambar. Atau saya langsung ke tempat duduknya, tempat dia duduk, menjelaskan secara khusus pada dia. Tetapi memang anaknya pun agak sulit memahami pelajaran gitu, Bu. Pernahkah Bu Epi mungkin bertanya kepada anaknya apa permasalahan anaknya kok sampai kelas 6 masih belum lancar membaca? Iya, saya pernah Bu bertanya sama anaknya. Tapi anak ini katanya dia pernah jatuh waktu kecil. Udah berobat juga kemana-mana, tapi belum ada perubahan. Komunikasi dengan orang tuanya pernahkah Ibu Epi lakukan? Ya, kalau memanggil orang tua sudah saya lakukan. Bahkan orang tuanya sendiri juga kewalahan ya Bu ya, mengajarinya supaya bisa itu bagaimana tuh cukup kewalahan orang tuanya. Bahkan orang tuanya menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada saya. Nah, ini yang pertama saya galau. Nah, sejauh ini kira-kira usaha apa yang telah Bu Epi lakukan? Karena orang tuanya kan sudah menyerahkan, udah tahu bahwasanya anaknya pernah jatuh waktu kecil, dan ditanya sama anaknya, kemudian sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, atau mungkin bisa Bu Epi atau pernah Bu Epi berkonsultasi dengan dokter ya tentang permasalahan ini. Apakah ada hubungannya antara dia jatuh dengan ketidakmampuan atau keterlambatan dia membaca? Kalau hal-hal yang sudah pernah saya lakukan yaitu selain berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu, saya juga pernah memberikan pelajaran tambahan setelah jam pulang sekolah, terutama belajar membaca ya. Tetapi ya begitu Bu, masih tetap belum nampak yang begitu signifikan perubahannya itu. Iya. Ini dia bisa membaca tapi dengan mengeja kemudian lama. Sehingga nanti Bu Epi jadi kita pun bosan nungguin ya. Iya. Kira-kira harapannya nanti ya, harapannya terhadap anak ini apa? Ya harapannya saya ingin anak ini ya bisa lancar membaca, bisa paham dengan pelajaran yang dipelajari. Jadi dia ada bekal lah Bu untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang akan Bu Epi lakukan sehingga anak ini bisa membaca. Mungkin Bu Epi bisa menggali lagi atau mencari informasi dengan saudaranya atau bagaimana atau melalui media apa supaya anak ini bisa membaca. Apa ya Bu ya yang saya lakukan, saya juga bingung. Saya udah ngajari dia ketika pulang sekolah, saya adakan jam tambahan. Mungkin yang akan saya lakukan mungkin kembali minta bantuan mungkin ya Bu ya sama guru kelas rendah, karena kan mungkin guru kelas rendah lebih punya ilmu untuk mengajari anak membaca daripada saya yang kelas 6 yang lebih banyak untuk memberi materi. Mungkin itu ya Bu ya yang akan saya lakukan. Ya, berarti Ibu berkolaborasi dengan guru kelas rendah karena mereka guru kelas rendah itu punya trik bagaimana mengajari anak membaca dengan lancar dan dengan benar. Mungkin ada lagi bantuan yang lain atau trik lain selain dari memberdayakan guru kelas rendah, Bu Epi? Apa ya Bu ya? Mungkin menyediakan buku-buku bacaan yang ada gambarnya mungkin ya Bu ya. Mungkin supaya lebih menarik seperti kayak komik, gitu ya Bu ya. Ya, bisa jadi Bu Epi dengan adanya buku-buku komik kan ada gambarnya. Jadi seolah-olah anak ini melihat gambar kemudian dia bisa memprediksi langsung dia. Apalagi ada gambar-gambar menarik, kemudian dia akan
muncul minat membacanya karena ada gambar-gambar menarik ya. Sehingganya dia mau untuk membaca. Ya Bu Epi. Nah, kira-kira kapan kira-kira Bu Epi akan melakukan hal ini? Mungkin setelah ujian nanti ya Bu ya, saya coba karena Senin besok kami baru ujian Bu. Kalau Ya. ujian kan nggak mungkin mengganggu anak. Mungkin setelah ujian, seminggu setelah ujian, nanti saya akan coba push lah anak ini dengan bacaan yang ada gambarnya, biar ada perubahan. Ya, berarti Bu Epi punya target minggu depan ya setelah ujian akan memberikan gambar-gambar yang menarik berikut dengan ada bacaan-bacaan sehingganya anak bisa membaca atau timbul minat bacanya. Kira-kira targetnya dia bisa membaca kira-kira berapa lama ya Bu ya? Nanti Ibu bisa berbagi dengan saya ingin melihat apakah anak ini sudah ada perkembangan belum? Kapan kira-kira? Iya. Mungkin apa ya Bu ya? Sebulan mungkin ya. Sebulan ya? Seminggu terlalu cepat ya. Mungkin sebulan. Jadi di bulan Februari lah nanti Bu saya akan sampaikan ke Ibu gimana nih perkembangan anaknya. Oh ya, baik. Nanti kalau seandainya sudah 1 bulan, kita ketemu lagi ya Bu Epi ya. Saya ingin tahu sejauh mana perkembangan anak-anak yang belum bisa membaca ini ya. Semoga dengan pertemuan kita ini ya memberikan solusi sehingganya anak-anak yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Gitu ya Bu Epi ya. Ya Bu Epi, ya sampai jumpa kita bulan depan ya Bu Epi ya. Iya Bu, iya. Ya, terima kasih Bu Epi. Ya, sampai jumpa lagi. Jadi coaching hari ini sama Ibu sudah terbuka pikiran saya jadinya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Mulyati, Bu Epi yang sudah melakukan ini ya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya lagi nih Bu, setelah melakukan coaching, ya, terutama untuk Bu Mulyati dulu ya. Ya Pak. Ya, dari pelaksanaan coaching tadi Bu, apa yang sudah dilakukan saat coaching yang Ibu lakukan tadi kira-kira? Apakah yang lakukan ini menurut Ibu sudah tercapai indikator pengembangan yang ingin dicapai tadi yang diinginkan bahkan Bu? Kita tadi mengcoachingnya Bu Epi dalam hal bagaimana muncul pertanyaan yang berbobot ya, indikatornya kompetensi yang ingin dikembangkan. Tapi saya merasa bahwa masih ada masih belum lagi mahir gitu ya. Berusaha untuk agar pertanyaan yang saya ajukan itu berbobot, tetapi ternyata masih belum mahir mungkin, dan ini mungkin memerlukan latihan ya Pak ya. Begitu. Ya, oke Bu. Tadi saya sudah menyaksikan juga luar biasa ya. Selanjutnya ini Bu, kompetensi apalagi yang kira-kira yang ingin dikembangkan untuk ke depan Bu? Yang ingin dikembangkan yaitu tadi ya Pak ya, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi terjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Evi tanpa saya harus menyebutkan permasalahannya, tapi muncul solusi dari Bu Epi sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Nah, disinilah mungkin saya harus melatih diri bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingganya tidak memiliki alur yang jauh itu, tidak bertele-tele, langsung untuk beberapa pertanyaan muncul ide dari pikiran Bu Epi untuk ternyata ini loh solusinya. Begitu Pak. Ya, bagus, luar biasa Bu Mulyati ya. Nanti tinggal banyak-banyak berlatih dengan memperbanyak coaching yang dilakukan, kemudian terbiasa sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Luar biasa. Baiklah,
kita lanjut kepada Bu Evi nih. Bu Evi, bagaimana nih perasaan ya setelah dilakukan coaching, Bu? Boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah ya Pak. Setelah di coaching sama Bu Mulyati, perasaan saya agak lega, tenang, bisa menemukan cara gimana supaya anak muda saya ini nanti bisa dilatih membaca agar bisa lancar membacanya. Ya, berarti sudah ketemu Bu ya solusinya. Iya, dengan ditanya-tanya sama Bu Mulyati tadi saya berpikir, akhirnya saya bisa menemukan sendiri Pak caranya. Jadi langkah ke depannya bagaimana Bu Evi? Iya, mungkin saya akan mengajak anak ini baca komik kayaknya Pak, karena komik itu kan bergambar. Jadi biar lebih menarik sama dia, jadi dia termotivasi untuk belajar membaca lancar gitu Pak. Jadi saya minta waktu nih sama Bu Mul sebulan. Mudah-mudahan dalam sebulan ini anak tersebut ada perubahan lah. Setelah sebulan baru kami komunikasi lagi gimana perkembangan dan hasilnya. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan solusi terbaik didapatkan dan hasil memang memuaskan ya. Ya, terima kasih Bu Mulyati ya. Iya Pak. Ini ya kita sudahi pertemuan kita kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.